Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa PAI semester 2. Selamat bergabung. Welcome to the English subject. Today we would like to learn about the English and forget for before beginning the subject we would like to explain the contract first. Baik, sebelumnya saya akan campuran saja ya. Saya akan menjelaskan beberapa materi atau kontrak mata kuliah sebelum dimulainya perkuliahan di semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini teman-teman nanti bisa mengakses Edlink ya, setelah tercapainya RPS nanti bisa dilihat bagaimana kontrak mata kuliah bahasa Inggris semester 2 di program studi agama Islam ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan kontraknya. Yang pertama, teman-teman bisa mengakses Edlink. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi terlebih dahulu dengan mata kuliah bahasa Inggris PAI, kode mata kuliah UMTAS 2003, beban studinya hanya 2 SKS, berlaku untuk semester 2 ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini memiliki beberapa terminologi teknik atau technical terms atau fokus utama meliputi penguasaan terminologi teknik. Dan di univ ini pada mata kuliah ini teman-teman fokus dalam pengembangan 4 skill. Yang pertama adalah listening, speaking, reading, dan writing. Jadi ada listening, speaking, reading, dan writing. Nah, untuk CPL yang nanti akan ditempuh oleh teman-teman itu ada 4 CPL. Minimal teman-teman dalam keseluruhan yang 4 itu bisa menguasai bahasa Inggris secara menunjukkan secara sikap inklusif, dapat bergaul di masyarakat global ya sesuai tagline UNTAS, cerdas, berkualitas, dari lokal untuk global. Kemudian bisa juga mengetahui pengetahuan pada ilmu yang ditekuni yaitu bahasa Inggris dalam perspektif keagamaan. Kemudian yang ketiga, merumuskan peran atau fungsi dan dalam memajukan masyarakat. Dan yang keempat, mampu menerapkan dan menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat. Kemudian materi apa saja sih yang dipelajari dalam subjek bahasa Inggris ini? Yang pertama adalah phonetics atau IPE, identifikasi simbol vokal konsonan untuk pelafalan istilah teknis yang baik dan benar, kayak semacam alfabetis A B C D E F G H I J K L M N O F V dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya juga selain kontrak mata kuliah kita akan ngebahas tentang International Phonetic Alphabet. Kemudian ada tentang introduction, ada daily activities, ada describe some things, giving order, express opinion, telling past experience, understanding text, and extracting information, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa akses itu semua di Edlink atau di akun si akarnya masing-masing. Kemudian strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan itu berbasis dengan student center learning melalui bahan ajar yang tadi saya jelaskan. Untuk yang pertama, project atau tugas yang harus teman-teman ampuh itu adalah daily vlog. Daily vlog itu di dalamnya teman-teman dari mulai bangun tidur bikin pakai simple present dengan kata keterangan, misalnya in the morning I wake up at 7 o'clock atau at 5 o'clock, at 4 o'clock, dan every day I take a bath dan lain sebagainya sampai selesai. Kemudian deskripsikan setiap aktivitas dengan jelas dalam bahasa Inggris. Misalnya, in the morning I usually wake up at 8 a.m. So after that I brush my teeth and I have a breakfast dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara detail. Durasi minimal 4 menit. Teman-teman boleh diupload di YouTube atau di Instagram.
Kemudian yang kelima aturannya itu adalah pastikan akun Anda bersifat publik sehingga video Anda bisa ditonton oleh halayak umum atau oleh orang banyak dan terutama oleh saya sendiri sebagai pengampu bahasa Inggris. Kemudian aturan yang keenam, berikan tautan ke video Anda melalui platform pengumpulan tugas yang telah ditentukan atau dikirimkan tentang tautan melalui email ke pengajar. Kemudian selanjutnya selain daily vlog itu teman-teman ada portofolio itu untuk tugas UTS. Dalam portofolio itu teman-teman buat portofolio digital yang berisi kumpulan karya atau hasil belajar Anda, misalnya tulisan gambar, proyek video atau aktivitas belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat ya secara detail penjelasannya. Dan dalam pertemuan ke-10 teman-teman akan disuguhkan dengan UAS. Nanti pertemuan ke-14 itu dalam UASnya. Nanti pada pertemuan ke-14 itu teman-teman bisa mengumpulkan scrapbook, buat scrapbook kreatif yang berisi kumpulan foto, gambar seperti apa yang dilakukan pada UTS tadi. Cuman bedanya kalau scrapbook itu harus berisi kumpulan foto, gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan pengalaman, hobi, kemudian keluarga, family, friends, and activities, your daily activities ya. Kemudian yang kedua, peraturannya itu setiap halaman scrapbook harus dilengkapi dengan teks pendek dalam bahasa Inggris. Misalnya kata-katanya seperti ini: This is my family, we like to travel together. Atau this photo shows my favorite hobby, playing guitar. Atau dalam scrapbook dapat dibuat juga secara manual atau kertas gunting hiasan, itu silakan teman-teman dihias sedemikian rupa gitu ya. Kemudian susun scrapbook dengan urutan yang jelas, cover ini minimal 5 halaman lah, nggak apa-apa ya. Kemudian 6, hias scrapbook agar menarik warna, stiker dan lain sebagainya, itu dia silakan didesain. Kemudian yang 7, upload hasil scrapbook Anda, foto atau file digital ke platform yang ditentukan oleh Google Drive atau e-learning, yang nanti akan pengajar atau kami selaku dosen pengampu akan mengumumkan Anda akan mengumpulkan di link mana gitu. Kemudian selanjutnya ada project atau tugas boleh dikatakan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu nanti teman-teman bisa bikin video campaign atau buat video kampanye singkat dalam bahasa Inggris dengan topik tertentu ya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing gitu ya. Kemudian tulis naskah kampanye yang jelas dan persuasif menggunakan kalimat singkat dan ekspresi yang sesuai. Contohnya, let's save the environment by reducing plastic use, atau say no to bullying, say yes to kindness dan lain sebagainya. Itu durasi 4-5 menit. Itu boleh untuk tugas kelompok ya, video campaign lah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan partisipasi aktif teman-teman, itu dinilai 10%. Tugas mandiri atau IPA dan vocabulary-nya itu 15%. Kemudian bikin juga tugas kelompoknya 20%, yang daily vlog itu adalah tugas kelompok. Kemudian UTS atau proposal, project proposal 25%, menulis draft portofolionya. Kemudian UAS itu ada di kisaran 20 atau 30%. Nah, jadi toleransi keterlambatan kalau teman-teman masuk ke kelas ya 15 menit lah boleh masuk dalam absensi. Kemudian kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS. Ketika menggunakan pakaian sopan dan dilarang menggunakan perangkat elektronik ya, kecuali untuk keperluan pembelajaran. Yang keempat itu originalitas, saya akan selalu perhatikan dalam bentuk tugas dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sana ada referensi yang wajib dan yang umum ya. Ada referensi wajib itu dari English for Electrical Engineering, Education Studies dan lain sebagainya, nanti boleh teman-teman lihat itu. Baik teman-teman, nanti bisa dilihat dalam kontrak mata kuliahnya untuk pembahasan lebih lanjut ya. Jadi teman-teman bisa mengakses ini
lebih detail lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.